Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran sejarah peminatan. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Nah, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, kita pada materi pada bab 4 ini akan membahas 3 revolusi besar dunia, ya. Ada 3. Yang pertama ada revolusi Amerika yang sudah kita bahas di video sebelum ini. Kemudian ada revolusi Prancis dan revolusi Rusia yang akan kita bahas di dalam video hari ini pada kesempatan kali ini. Nah, revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Berarti besar dampak yang dihasilkan dari revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa sebelumnya. Contoh, revolusi Amerika. Revolusi Amerika terjadi atas dasar ketidaksukaan bangsa Amerika terhadap pemerintah Inggris. Sehingga apa? Mereka ingin merdeka di tanah mereka sendiri. Meskipun dalam tanda kutip bangsa Amerika dan pemerintah Inggris itu satu kesatuan, sama-sama orang Inggris. Bedanya orang Inggris yang ada di Amerika pada waktu itu merupakan orang yang berpindah atau bermigrasi ke sana, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam bahasan kita di video kali ini mengenai revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis adalah masa dalam sejarah Prancis yang terjadi dalam kurun waktu 1789 sampai 1799, ketika para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut. Nah, di sini ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya revolusi Prancis. Dibagi dalam 2 faktor, ada faktor umum dan faktor khusus. Yang pertama kita bahas faktor umumnya. Di sini ada sebuah semboyan L'État c'est moi. L'État c'est moi, negara adalah saya. Itu merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Louis ke-16 yang beranggapan bahwasannya dia merupakan, ya istilahnya negara adalah saya. Jadi dia adalah negara yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Semboyan ini yang nantinya menjadi salah satu faktor yang membuat munculnya revolusi Prancis. Nah, di sini kita bisa lihat dari pernyataan L'État c'est moi tadi yang dikemukakan oleh Louis XVI menyebabkan penderitaan rakyat karena monarki absolutnya. Yang kedua, terjadi berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, kehidupan mewah para bangsawan tidak berempati kepada rakyat yang sedang dalam krisis ekonomi. Jadi di sini semboyan L'État c'est moi ini menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat biasa. Seperti itu. Nah, revolusi Prancis merupakan puncak dari ketidakpuasan atau kekecewaan rakyat terhadap sistem ini. Sistem monarki absolut yang diciptakan oleh Louis ke-16 dengan semboyannya L'État c'est moi. Negara adalah saya. Seperti itu. Nah, itu faktor umum dari munculnya revolusi Prancis. Ya, kita bisa bilang faktor umumnya karena semboyan L'État c'est moi, negara adalah saya. Nah, di sini kita masuk ke dalam faktor khusus. Ya, faktor yang pertama faktor ekonomi karena kelaparan dan gizi buruk di lapisan terbawah masyarakat dan lain sebagainya. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi munculnya revolusi Prancis. Karena keadaan masyarakat yang buruk pada waktu itu mengakibatkan rakyat mengalami yang namanya penderitaan. Nah, di sini buruknya ekonomi masyarakat itu bisa dikatakan terjadi karena kehidupan glamor yang dilakukan oleh para bangsawan. Di sini ada Marie Antoinette yang dikenal dengan istilah ratu yang suka atau ratu yang gemar berfoya-foya, seperti itu. Marie Antoinette ini adalah merupakan istri dari Louis ke-16. Nah, dalam masyarakat Prancis waktu itu terdapat 3 golongan dalam masyarakat. Jadi ada sistem kasta di dalam masyarakat Prancis. Yang pertama ada kaum bangsawan, kaum klerus, rohaniawan atau gerejawan. Yang ketiga ada rakyat jelata. Nah, ketiga ini harus
selalu membayar pajak kepada kerajaan, seperti itu pada waktu itu. Jadi lapisan masyarakat yang ada di Prancis pada waktu itu, yaitu mau kaum bangsawan, mau rohaniawan, dan juga rakyat jelata, itu harus membayar pajak yang dibebankan kepada rakyat yang cukup tinggi pada waktu itu. Nah, tadi kita bisa banyak lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI, gaya hidup istana yang gemerlap, yang dan mewah, adanya kelas-kelas sosial, menyebar luasnya ide-ide pencerahan, dan pengaruh revolusi Amerika menjadi salah satu faktor khusus yang menyebabkan munculnya revolusi Prancis. Nah, di sini ada timeline garis waktu dari jalannya revolusi Prancis. 5 Mei 1789. Etats Generaux. Generaux ini merupakan DPR ya, istilahnya DPR, bertemu di Versailles dalam rangka untuk membicarakan mengenai perekonomian dan politik, tapi gagal. Kemudian 28 Mei, golongan ketiga membentuk Komun, Majelis Perwakilan Rakyat. Nah, golongan ketiga ini mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal dengan menyatakan diri sebagai majelis nasional, yaitu majelis yang murni berasal dari rakyat sendiri. 17 Juni 1789, para anggota Majelis Nasional mengucap sumpah yang nantinya mereka tidak akan berpisah dari konstitusi yang dibuat oleh Prancis. Kemudian pihak monarki menyerah terhadap resolusi majelis 27 Juni 1789. Kemudian majelis mengganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional, sekaligus memulai fungsinya sebagai badan penyusun konstitusi atau undang-undang. Kemudian terjadi kekacauan, kerusuhan, dan penjarahan di mana-mana. Pada hari itu, rakyat menyerbu penjara Bastille, tempat gudang senjata sekaligus simbol dari monarki absolut kerajaan Prancis pada waktu itu. Kemudian Majelis Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga La Déclaration itu. Jadi jalannya revolusi Prancis kita bisa lihat dari sini, dan puncaknya itu terjadi ketika penyerangan ke penjara Bastille. Jadi penjara Bastille itu merupakan sebuah tempat yang identik dengan kekuasaan monarki absolut Louis XVI pada waktu itu. Nah, jalannya revolusi Prancis. Ternyata revolusi ini tidak mengakhiri monarki, tetap ada. Kemudian berubah namanya menjadi monarki konstitusional. Jadi kerajaan yang dibatasi oleh undang-undang. Nah, kemudian monarki konstitusional ini juga diganti oleh pemerintah yang bersifat republik. Di mana di sini pada tanggal 10 Agustus 1792, kaum Jakobin menyerang istana Tuileries dan membunuh semua pasukan pengawal raja dan menahan keluarga raja. Kemudian pada 20 September 1792 membentuk konvensi untuk menyusun sebuah konstitusi baru. Dan pada 17 Januari 1993, Louis XVI divonis hukuman mati melalui keputusan konvensi dengan tuduhan berkonspirasi melawan kebebasan publik, seperti itu. Robespierre lalu diangkat menjadi kepala pemerintahan. Ia menjalankan pemerintahan dengan tangan besi, seperti itu. Kemudian muncullah seorang tokoh yang membawa Prancis itu menjadi lebih baik atau meruntuhkan dominasi dari kekuasaan monarki, yaitu Napoleon Bonaparte, di mana pada 9 November 1799 Napoleon melancarkan kudeta dan membentuk konsulat. Sejak itu pemerintah Prancis berubah menjadi pemerintahan konsulat yang menandai awal dari kediktatoran Napoleon. Pada tahun 1804 dan seterusnya, Napoleon ini mengubah Prancis menjadi sebuah negara yang bersifat republik, seperti itu. Nah, dari revolusi Prancis ini, nantinya akan menyebarluaskan beberapa pengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Yang pertama ada republikanisme. Nanti muncul beberapa negara yang menganut sistem republik. Karena pada waktu itu sistem republik ini sangat langka ditemukan di Eropa. Karena pada waktu itu Eropa sangat dominan dengan sistem pemerintahan yang bersifat monarki. Kemudian yang kedua, anti-feodalisme dan hak asasi manusia. Jadi tidak ada lagi sistem tuan tanah dan buruh. Mereka menghapus sistem anti-feodalisme. Seperti itu, dan hak asasi manusia itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi dengan adanya revolusi Prancis membuat atau melahirkan sebuah paham baru yang kita kenal sampai hari ini, itu adalah paham liberalisme atau kebebasan, seperti itu. Dan juga
Paham yang muncul dari revolusi Prancis ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di Amerika pada waktu itu, yaitu paham nasionalisme. Nah, anti-feodalisme dan hak asasi manusia ini tertuang dalam Undang-Undang Napoleon yang mempertegas anti-feodalisme dan pengakuan hak asasi manusia, seperti itu. Jadi ini beberapa pengaruh dari revolusi Prancis terhadap kehidupan umat manusia. Ya, republikanisme yang memunculkan nanti banyak negara-negara yang menganut sistem pemerintahan bersifat republik, meninggalkan sistem pemerintahan yang bersifat monarki, yang mungkin pada waktu itu sangat dominan atau sangat banyak kita bisa temukan di Eropa. Kemudian anti-feodalisme dan hak asasi manusia dan nasionalisme, seperti itu. Itu adalah revolusi Prancis. Kemudian kita masuk ke dalam revolusi Rusia. Nah, latar belakangnya karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas yang kedua. Kenapa tidak puas? Itu dipicu karena tragedi Minggu Berdarah pada tahun 1905 yang kemudian lazim disebut dengan revolusi 1905. Tragedi Minggu Berdarah itu terjadi karena adanya peristiwa pembantaian terhadap para buruh dan keluarganya yang mogok saat melakukan long march ke Istana Tsar di St. Petersburg yang menyebabkan sekitar hampir 1.000 orang tewas. Tragedi ini dianggap sebagai pemicu awal revolusi Februari 1917. Dewan Buruh yang disebut kaum Soviet dibentuk sekaligus menandai protes politik kaum komunis untuk pertama kalinya. Jadi di sini pemicu awal munculnya revolusi Rusia karena adanya tragedi Minggu Berdarah, di mana pada waktu itu terjadi pembantaian terhadap para buruh dan keluarganya yang mogok dan melakukan long march ke Istana Tsar di St. Petersburg. Nah, jadi karena mereka ini melakukan pemogokan, kemudian akhirnya mereka dibantai oleh pemerintah Tsar Nicholas yang kedua. Kemudian dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1905 itu nanti ditindaklanjuti atau di follow up dengan terjadinya tragedi revolusi Februari tahun 1917, di mana pada waktu itu kebetulan Rusia sedang terlibat dalam Perang Dunia yang Pertama, dan karena terjadi revolusi Rusia mundur dari Perang Dunia yang Pertama, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor pendorong terjadinya revolusi Rusia. Jadi revolusi Rusia ini terjadi karena beberapa hal yang tadi mungkin awalnya ketidakpuasan, itu latar belakangnya, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas yang kedua, dan itu mengakibatkan terjadinya pemogokan oleh para buruh, dan kemudian para buruh yang mogok ini melakukan long march ke Istana Tsar Nicholas II di St. Petersburg, seperti itu, dan pada akhirnya mereka pun dibantai. Nah, faktor-faktor pendorong yang pertama adanya sistem feodalisme. Kemudian yang kedua, keterbelakangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, Tsar Nicholas II sangat konservatif dan otoriter. Yang keempat, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Dan yang kelima, munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Ini yang penting, munculnya tokoh-tokoh terpelajar atau intelek. Mereka-mereka inilah yang nantinya membangun sebuah kekuatan untuk menggerakkan massa agar mau melakukan sebuah revolusi. Tokoh-tokoh terpelajar ini sudah memikirkan atau sudah menganalisis apa yang terjadi di negara mereka dan apa yang harus segera mereka lakukan agar semua permasalahan yang ada di negara mereka itu bisa terselesaikan. Nah, seperti itu. Itulah hal yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pelajar yang melakukan sebuah propaganda untuk menggerakkan massa. Yang pertama, ya, kemudian selanjutnya jalannya revolusi itu dilihat dari 23 Februari hingga 27 Februari 1917 hingga 21 Januari 1924. Nah, pasukan terakhir yang setia kepada kaisar menyerah dan lain sebagainya itu pada 28 Februari 1917. Kemudian
tahun 1912 kaum Bolshevik mendirikan Partai Komunis Rusia. Jadi ada kaum Bolshevik pada waktu itu yang mendirikan Partai Komunis Rusia. Kemudian Juli 1917, 500.000 buruh dan tentara menggelar aksi demonstrasi di Petrograd kepada kepemimpinan Tsar Nicholas yang kedua. Kemudian Oktober 1917, 4.000 petani melakukan pemberontakan terhadap para tuan tanah. Ya tadi karena adanya sistem feodalisme. Kemudian terjadi revolusi Oktober. Kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin melakukan gerakan dan berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Kemudian 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi negara-negara Republik Soviet dan lain sebagainya. Nah, jadi Uni Soviet itu merupakan penggabungan dari beberapa negara yang istilahnya didominasi oleh para buruh. Kemudian 21 Januari 1924, Lenin meninggal dunia digantikan oleh Stalin. Pemerintah Stalin sering disebut dengan pemerintahan teror atau pemerintahan terkejam, seperti itu. Jadi, revolusi Rusia pada akhirnya berhasil ketika Vladimir Lenin dengan kaum Bolsheviknya berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas yang kedua, menjatuhkan dominasi dari monarki Tsar Nicholas yang kedua. Kemudian perjalanan dari Vladimir Lenin dilanjutkan oleh Joseph Stalin. Kemudian lahirlah Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu merupakan gabungan dari negara-negara tetangga yang pada waktu itu sepakat untuk membangun sebuah kekuatan, di mana negara-negara tetangga ini didominasi oleh para buruh. Jadi Uni Soviet merupakan gabungan dari para buruh. Seperti itu. Dengan Rusia tetap berada di dalamnya, seperti itu. Nah, pengaruh revolusi terhadap kehidupan manusia. Revolusi Rusia menambah ideologi baru di dunia, yaitu komunis. Ideologi tersebut adalah ideologi komunis. Vladimir Lenin merupakan orang yang mempraktekkan ajaran Karl Marx atau Marxisme di kehidupan nyata. Maka dari itu, ajarannya disebut komunis yang berasal dari kata komunal atau bersama. Ideologi komunis ini berdampak cukup signifikan mempengaruhi nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapat pengaruh ideologi komunis, di antaranya gerakan nasionalisme Cina, Kamboja, dan Korea Utara. Seperti itu. Jadi, Lenin menerapkan sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx. Jadi komunis itu bisa dikatakan penyimpangan yang radikal dari konsep sosialis Karl Marx, seperti itu. Oke, cukup sekian video mengenai revolusi Prancis dan juga revolusi Rusia, di mana dari kedua revolusi ini bisa kita simpulkan muncul beberapa paham-paham baru, ya tadi ada nasionalisme, ada liberalisme, ada komunisme, seperti itu. Dan paham-paham baru ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat nanti munculnya negara-negara yang merdeka, dipengaruhi oleh revolusi-revolusi yang terjadi pada masa sebelumnya, seperti itu. Nah, cukup sekian video mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Berarti kita sudah membahas 3 revolusi besar, yaitu ada revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan juga revolusi Rusia, seperti itu. Nah, jika ada yang ingin bertanya, ingin didiskusikan, atau mungkin ada beberapa penjelasan yang salah, kita bisa sama-sama diskusikan di dalam kolom komentar yang ada di bawah nanti. Dan sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Tetap semangat dan salam Storia.